Sekalipun dia itu putra, namun dia telah belajar taat dalam penderitaannya. Sehingga sesudah sempurna dia menjadi sumber keselamatan bagi mereka yang menaati dia. Itu sebabnya kami tidak tawar hati. Sebaliknya, sekalipun manusia lahiriah kami semakin lama semakin rusak, semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Tiang-tiang pintu kemah bagian yang kedua, karena masih ada lanjutannya. Oke, nah ini ya, apa yang dibahas dalam bagian kedua tiang-tiang pintu kemah? Begini, saudaraku, pengait dan penyambung itu dari emas. Pengait dan penyambung itu dari emas. Baca dulu ayatnya. Juga kelima tiang dan kepala-kepalanya disalut dengan emas, dan kaitan-kaitannya serta penyambung-penyambungnya itu dari emas. Mungkin saudara lupa apa itu pengait dan penyambung. Antara satu tiang dengan tiang lainnya di sini itu ada penyambung, ya. Nah, penyambungnya itu filenya itu terbuat dari emas. Dan ada juga di setiap tiang itu pengait. Yang ini adalah pengait untuk lubangnya penyambung, tapi ini pengait untuk lubangnya tali ke pasak di bumi, ya. Nah ini pengait disebut dalam bahasa Inggrisnya hooks. Jadi hooks-nya dan filenya ya itu terbuat dari emas, ya, jelas sekali. Ini bicara tentang apa? Tentang persekutuan. Jadi pengait dan penyambung itu bicara tentang persekutuan, saudara-saudaraku. Persekutuan atau kaitan, ya, kesatuan di antara orang-orang percaya itu harus berdasarkan kasih yang murni. 1 Tesalonika 3 ayat 12, dan kiranya Tuhan membuat kamu bertambah-tambah. Waduh, sorry, saya lupa untuk start ini. Buat kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi, harus berdasarkan kasih yang murni. Sama Pak, dong katanya. Sama dong. Pak Roy. Mandi Pak Roy. Di Jakarta, di Indonesia, di Bandung. Tolong Pak Roy. Ibu Tri mungkin ya, Ibu Tri ya. Suaranya masih masuk. Ibu Tri Bowo. Oke, sudah. Ya. Oke, dan terhadap semua orang, sebagaimana juga terhadap kamu. Jadi jangan lupa, harus ada kasih seorang terhadap yang lain. Itu persekutuan di antara orang yang percaya. 1 Petrus 1 ayat 22 juga mengatakan hal yang sama. Setelah jiwamu dimurnikan dalam ketaatan akan kebenaran melalui roh. Jadi ingat, setelah bejana pembasuhan, ya, maka dengan kasih persaudaraan yang tulus dan hati yang murni, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi masuk pintu kemah dengan kelima tiangnya itu, saudara-saudara, di mana ada pengait dan penyambungnya, itu menandakan bahwa persekutuan kita harus didasarkan pada kasih yang murni. Oke? Nah, itulah artinya pengait dan penyambung dari emas. Kemudian, kakinya. Jadi kaki tiang ini adalah alas, ya. Alas tumpuan dari tiang, ya. Kaki tiang itu terbuat dari tembaga. Keluaran 36 ayat 38b mengatakan, tetapi kelima alas tumpuannya atau kaki tiangnya terbuat dari tembaga. Jadi alas tumpuan tiang terbuat dari tembaga. Jangan lupa, alas tumpuan tiang pintu kemah terbuat dari tembaga. Itu artinya apa? Nah, ini dia, saudara-saudaraku, ini tiang di ruang kudus. Jadi tiang di pintu kemah. Kalau ini tiang di pintu tabir, ya, tiang di pintu tabir. Ini tiang di pintu kemah. Kakinya itu dari kuper. Kuper itu tembaga, ya. Keluaran 36 ayat 38, ya. Jadi kakinya dari tembaga. Ini apa artinya? Maknanya yang pertama, sama seperti kaki tiang pintu gerbang. Jadi kaki tiang pintu gerbang juga dari tembaga. Pada pintu kemah pun, Kristus mendasari gaya hidup Kristen sejati. Jadi kalau kita masuk pintu kemah, berarti kita sedang masuk dalam gaya hidup Kristen sejati. Sekali lagi ingat, begitu kita masuk pintu kemah, berarti kita masuk dalam gaya hidup Kristen sejati. Nah, dasarnya apa, saudara-saudaraku? Ya, didasari dengan kerelaan Kristus menderita. Karena tembaga itu bicara tentang kutuk atau penderitaan, hukuman Kristus. Jadi kerelaan Kristus menderita. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Sekalipun dia itu putra, namun dia telah belajar taat dalam penderitaannya. Sehingga sesudah sempurna dia menjadi sumber keselamatan bagi
mereka yang menaati Dia. Saudara-saudaraku, jadi Kristus itu sumber keselamatan sepenuhnya. Ya bukan hanya di mezbah pembakaran, mezbah korban pembakaran, tetapi juga di kolam pembasuhan, bahkan ketika masuk ke pintu kemah, saudara mengalami pertama kali dibaptiskan dalam Roh Kudus. Saudaraku, tiangnya itu dasarnya, alasnya adalah terbuat dari tembaga. Artinya, saudaraku, saudara bisa mengalami baptisan Roh Kudus karena kerelaan Kristus menderita bagi saudara. Tanpa ada salib, maka tidak ada pencurahan Roh Kudus, saudara. Nah, jadi saudara sekarang tahu ya bahwa apa maknanya. Lalu pengudusannya itu 1 Korintus 1 ayat 30. Adapun kamu, karena Tuhan kamu sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang bagi kita Dia telah menjadi hikmat, keadilan, dan pengudusan. Ya, jadi saudara-saudaraku, Dia bukan hanya jadi penebusan bagi kita, tapi Dia juga menjadi pengudusan bagi kita. Mengapa? Karena kerelaan Dia untuk disalibkan, menderita di salib. Nah, itu makna yang pertama. Yang kedua, gaya hidup Kristen sejati yang kita tampilkan setelah melalui pintu kemah, selain menampilkan keharuman dan keindahan Kristus, ya, juga merupakan manifestasi dari keserupaan kita dengan Kristus. Jadi dasar tembaga itu harus juga menjadi dasar hidup barunya kita, saudara-saudaraku. Ya artinya ini termasuk dalam hal penderitaan yang bisa mengarah pada kematian badani atau lahiriah. Jadi Filipi 3 ayat yang ke-10 mengatakan persekutuan kita dengan Tuhan itu bukan hanya dalam kemenangan kebangkitannya, untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kalau saudara-saudaraku tubuh saudara makin hari makin merosot, tubuh jasmania ya, tubuh batinia, saudara jangan tawar hati, saudara-saudara jangan sedih dan kecewa pada Tuhan. Saudara ingat saja, hidup saja terus untuk menjadi berkat walaupun mungkin saudara ya mengalami tubuh fisik yang semakin merosot, makin tua, makin bisa lupa dan sebagainya, tapi saudara harus ingat, manusia batinia saudara dibarui dari hari ke hari, saudara jadi berkat indah terus. Itu sebabnya sekalipun untuk menjadi serupa Kristus itu kita harus menderita, ya, sekalipun ya harus menderita juga, kita akan tidak tawar hati. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 katakan begini, itu sebabnya kami tidak tawar hati. Sebaliknya, sekalipun manusia lahiriah kami semakin lama semakin rusak, semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Artinya, manusia batiniah kita ini terus menjadi terang, terus menjadi berkat, ya. Karena apa, saudaraku, kita bisa tidak tawar hati? Karena kita yakin kesukaran kami yang ringan dan sementara ini. Jadi itu cuma sebentar saja, saudara-saudaraku. Mungkin mulai 70 tahun, sudah makin merosot, kan setelah itu kita akan diubahkan, dapat tubuh kemuliaan, atau kita wafat. Setelah itu nanti waktu bangkit, kita pakai tubuh kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Jadi penderitaan itu di atas 70 tahun sampai 80 tahun ke atas, kata Mazmur 90 mengatakan, ya, selebihnya adalah penderitaan. Usia kita 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Namun selebihnya penderitaan. Kalaupun kita mengalami itu sementara, saudara-saudaraku. Karena kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita itu kekal, saudara-saudara. Makanya kita tidak perlu tawar hati. Amin. Amin. Bagi yang sudah berusia lanjut, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingat baik-baik, mari kita selalu sukacita. Amin. Supaya hidup kita selalu jadi berkat. Buat anak-anak, menantu, cucu-cucu, cicit-cicit, semua diberkati karena hidup kita jadi berkat. Bahkan bagi orang lain pun. Amin, saudara-saudara. Baik, itu adalah tiang-tiang pintu kemah bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada Romawi 5. Ukuran pintu kemah. Ukuran pintu kemah ini juga punya makna. Sekarang kita masuk pada Romawi 5, ukuran pintu kemah. Mari kita lihat ukurannya.
Kita mengetahui ukuran pintu kemah dari mana? Karena Alkitab ternyata tidak menyajikan secara jelas ukuran pintu kemah itu. Maksudnya tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa. Atau kata lebar ini kalau dibilang panjangnya berapa, tingginya, lebarnya berapa. Gitu. Kita nggak tahu, nggak disebut dengan jelas. Tapi kita bisa tahu. Dari mana kita tahu? Begini. Yang pertama, dari tinggi papan tabernakel. Coba katakan, dari tinggi papan tabernakel. Karena papan tabernakel dengan tinggi tiangnya itu sama. Ya. Jadi, coba kita lihat Keluaran 26 ayat 16 dulu. Panjang setiap papan itu haruslah 10 hasta. Dan lebarnya 1,5 hasta. Ini lebar papannya ya. Oke. Jadi panjang setiap papan itu haruslah 10 hasta. Apa sih papan tabernakel? Inilah yang disebut papan-papan tabernakel, saudara-saudaraku. Sebentar lagi kita masuk pada bab ini nih, saudara-saudara. Tapi sekarang belum. Tapi disinggung dulu. Karena kita sedang menghitung tingginya pintu kemah itu. Berarti dari dasar sini sampai ke atas, sama juga dengan tingginya papan tabernakel. Dari dasar ini sampai ke atas. Jelas nggak, saudara-saudara? Oke, jelas ya. Jadi tingginya sama. Kalau tinggi papan itu 10 hasta, berarti tinggi pintu kemah pun adalah 10 hasta. Tinggi pintu kemah 10 hasta. Oke? Jadi tinggi pintu kemah 10 hasta. Sekarang, panjangnya atau lebarnya, rentangnya berapa banyak? Berapa hasta? Saudara-saudara, kita bisa lihat rentangnya itu panjang tenda, panjangnya pintu kemah itu atau lebarnya pintu kemah itu adalah 10 hasta. Dari mana angka ini, saudara-saudaraku? Kita lihat dari ayat Keluaran 26 ayat 7 dan 8. Karena dalam ayat ini dikatakan panjang tenda bulu kambing yang menutup kemah, yang menutup tabernakel, sampai menyentuh tanah di kedua sisinya, di sisi utara dan di sisi selatan, itu seluruhnya 30 hasta. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Keluaran 26 ayat 7 dan 8. Haruslah kau buat juga tenda-tenda dari bulu kambing sebanyak 11 lembar sebagai kemah lapisan atas tabernakel. Panjang setiap lembar tenda itu 30 hasta. Nah, panjangnya 30 hasta dari setiap lembar bulu kambing ini yang sudah dipintal jadi semacam tenda gitu. Bulu kambing ini panjangnya 30 hasta, lebarnya saudaraku cuma 4 hasta ya. Setiap lembar 4 hasta. Kalau ada 11 lembar dikalikan 4 saja ya. Nah, ke-11 lembar tenda itu haruslah sama ukurannya. Jadi ada 11 lembar disambung-sambung gitu, dikali 4 hasta jadi 44 hasta ya. Panjangnya tenda itu, jadi lebarnya jadi memanjang. Apa sih maksudnya, Pak? Begini, coba lihat gambar. Nah, ini dia yang putih ini bulu kambing ini, saudara. Sebetulnya ini nempel sampai ke bawah ya. Dan dari ujung sini sampai ke ujung sana, sampai ke bawah lagi, itu 30 hasta. Ini lihat gambar yang lebih jelas lah. Ini woven goat hair. Ini, ya, woven goat hair. Jadi ini bulu kambing ya. Ini dari bawah sini, kemudian sampai ke atas, terus melintasi rentangnya kemah itu, sampai turun lagi ke bawah di sebelah sana, itu 30 hasta. Nah, lebarnya dari sini jahitan ini, ya ini, klim yang ini, sampai ke jahitan yang ini karena disambung dengan yang lainnya, itu lebarnya 4 hasta. Panjangnya 30 hasta, lebarnya 4 hasta. Kita nggak usah perhatikan lebarnya. Sekarang panjangnya saja. Kalau dari bawah sini sampai ke atas, berarti sama seperti panjangnya papan. Ya, tingginya papan. Berarti 10. Oke. Lalu yang di ujung sana, dari atas sampai ke bawah, kira-kira berapa, saudara-saudara? Sama, 10 juga. Berarti rentangannya tinggal berapa? 30 dikurangin 10 lagi, betul kan? Nah, jadi,
Saya ulang ya, baca ya. Panjang tenda bulu kambing yang menutup kemah sampai menyentuh tanah di kedua sisinya, di sisi utara dan di sisi selatan, seluruhnya 30 hasta. Jika dikurangi tinggi papan tabernakel di sebelah utara dan selatan, maka sisa panjangnya bulu kambing itu adalah 10 hasta. Karena di tingginya papan di sisi utara 10 hasta, tingginya papan di sisi selatan 10 hasta, rentangannya bulu kambing itu 10 hasta. Dan itulah panjangnya pintu kemah, atau itulah lebarnya pintu kemah. Mungkin gambarnya saya jelasin lagi. Inilah lebarnya pintu kemah. Ini 10, turun lagi 10, di sini juga turun lagi 10. Jadi panjangnya bulu kambing itu 30, dikurangin 10, dikurangin 10, sisa rentangan yang jadi panjang pintu kemah adalah 10 hasta. Sedangkan lebarnya pintu kemah sama 10 hasta juga. Jadi pintu kemah ini seperti bujur sangkar ya. Panjang dan lebarnya sama. Oke, jelas nggak Ibu Bapak? Jelas ya saudara ya? Baik, mari kita lanjutkan dengan makna berikutnya. Angka 10 itu dari mana? Dari ukuran pintu kemah ya, 10 kali 10 ya. Itu adalah angka kesempurnaan. Karena 10 kali 10 ya. Panjangnya 10, tingginya 10 ya. Ini kan tingginya 10, panjangnya 10, betul kan? Ini bicara tentang angka kesempurnaan aturan ilahi. Angka 7 memang angka kesempurnaan, tapi angka kesempurnaan penciptaan ilahi. Kalau ini angka kesempurnaan aturan ilahi, karena ada 10 aturan, 10 perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi orang Kristen sejati hidupnya akan selalu diatur oleh Tuhan dengan sempurna, saudara-saudaraku. Menurut aturan ilahi itu sempurna sekali. Walaupun kita tidak bisa melakukan semuanya aturan ilahi itu, tapi Yesus sudah melakukannya demi kita. Dan kita sudah dianggap menyatu dengan Dia, maka kita pun dianggap mengikuti aturan itu karena penebusannya, karena pembayaran yang Dia lakukan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi siapa yang mengatur langkah-langkah kita? Yahweh sendiri. Kemudian, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Saudara-saudara jangan sampai lupa. Kemarin kita sudah bahas, apa kemarin ya? Bahwa Petrus pun ternyata bisa jatuh. Padahal dia telah diurapi. Tapi dia bisa bersifat munafik di depan Paulus. Ingat nggak? Pada waktu dia sedang duduk makan dengan orang-orang Goyim, tiba-tiba datang kelompok orang-orang Yahudi dipimpin oleh Yakobus. Petrus merasa malu, lalu meninggalkan kelompok Goyim ini, dan dia bersatu dengan kelompok orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Yakobus. Lalu Paulus menegur Petrus. Jadi apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Petrus langsung sadar, saudara-saudaraku. Nah, sebab Yahweh menopang tangannya. Apakah Paulus pernah jatuh? Paulus juga pernah tentunya. Ya, dia pernah marah boleh nggak sih, saudara? Tapi marahnya Paulus itu cukup lama. Padahal seharusnya sampai matahari terbenam. Ini sampai harus Barnabas mendamaikan hatinya Paulus. Dia marah sama Yohanes Markus, saudara. Jadi lihat, tidak ada yang sempurna manusia sehebat apapun. Kecuali Yesus yang menyempurnakannya. Amin. Nah, saudara, Roma 8 ayat 28. Bagaimana hidup kita diatur oleh tatanan surgawi. Maka kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan. Saudaraku, dalam LAI kita hafal ayat ini, Tuhan turut bekerja gitu ya. Tapi dalam naskah King James itu all things, ya, works together, all things. Segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi segala sesuatu telah ditata begitu rupa untuk kebaikan kita, saudara-saudaraku, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yang telah diberi anugerah dan kasih yang begitu besar. Kita hidup dalam aturan ilahi. Oke, angka 10, ingat ya.
Jadi ukuran pintu kemah 10 kali 10 bicara tentang kesempurnaan aturan ilahi. Kemudian makna berikutnya dari pintu kemah. Pintu kemah lebih sempit daripada pintu gerbang. Jadi perbandingannya itu 10 hasta itu panjangnya pintu kemah, sedangkan pintu gerbang panjangnya 20 hasta. Jadi pintu kemah itu lebih sempit, cuma 10 hasta ya. Namun pintu kemah itu lebih tinggi daripada pintu gerbang. Pintu gerbang cuma 5 hasta, sedangkan pintu kemah tingginya 10 hasta. Ingat, panjang dan tingginya sama, 10 dan 10. Nah, ini artinya apa, Saudaraku? Walaupun lebih sempit, ternyata lebih tinggi maknanya. Ini artinya jalan menuju hidup Kristen sejati memang lebih sulit, lebih sempit ya. Untuk selamat itu memang mudah. Ya, 20 lebarnya, lebar sekali untuk selamat. Tetapi untuk menjalani hidup Kristen sejati yang tinggi nilainya, tinggi kualitasnya, tidak selalu mudah. Ya, sebab ini adalah kehidupan yang lebih tinggi dan akan lebih berdampak bagi orang lain, bukan hanya bagi diri sendiri. Kalau selamat itu berdampak bagi diri sendiri, tetapi kehidupan Kristen sejati berdampak bagi orang lain, saudara-saudaraku. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Untuk terangmu bercahaya di hadapan orang, saudara-saudaraku, tidak mudah. Saudara harus seperti sumbu yang terbakar. Terbakar itu sakit loh, saudara-saudara. Tapi agar bisa menjadi terang, saudara harus rela terbakar. Lilin yang terbakar. Terbakar itu sakit loh, saudara-saudara. Tapi untuk bisa menjadi terang, saudara harus rela terbakar. Sehingga apa? Sehingga orang lain yang ada dalam kegelapan bisa melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Ini bukan semata-mata perbuatan kita, saudara-saudara. Ini karena Tuhan yang di dalam kita, yang sedang menyala-nyala. Kitanya mungkin merasa sakit, merasa dihinakan oleh orang lain. Tetapi Tuhan sedang menyala-nyala di dalam kita. Wah, itu yang indah. Orang lain akan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Nah, itu artinya saudara-saudara, berarti pintu kemah itu lebih sempit dari pintu gerbang, namun lebih tinggi, lebih mulia. Jadi, saudara, lebih sulit memang untuk menjalani hidup Kristen sejati. Tetapi kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia itu berdampak bagi orang lain, bukan hanya bagi diri sendiri. Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya. Ini ayat, sudah. Kita masuk pada bab 6, saudara-saudaraku. Hore, tepuk tangan dulu karena kita sudah masuk bab 6 ya. Bab 6 ini tentang papan-papan dinding tabernakel yang tadi sekilas kita sudah sudah bicarakan tadi. Sekilas saja ya mengenai tingginya. Oke, jadi kita masuk pada bab 6, saudara-saudara, papan-papan dinding tabernakel, dimulai dengan data-datanya. Mari kita lihat data-datanya, saudara-saudaraku. Data-datanya yang pertama. Saudara, dinding tabernakel itu terbuat dari papan-papan. Jangan lupa yang dimaksud tabernakel di sini bukan secara keseluruhan dengan pagarnya, tetapi hanya kemahnya saja. Jadi tinggi dinding kemah tabernakel, jelasnya begitu ya, terbuat dari papan-papan yang diberdirikan tegak lurus secara berjajar. Jadi berjejer nih papan-papannya itu, berjejer ya, berjejer. Baik di sisi selatan, di sisi barat, maupun di sisi utara. Jadi di sisi selatan, di sisi barat, maupun di sisi utara. Kecuali di sisi timur. Ya, di sisi timur. Di sisi timur, saudara-saudaraku, ternyata papan-papan ini tidak dipasang. Ya, timur. Oke, tidak dipasang. Sebab sisi ini merupakan pintu kemah yang terbuat dari tirai yang digantung pada penghubung yang menghubungkan kelima tiangnya. Kita lihat gambarnya dulu deh. Nah, ini dia, saudara-saudara. Ya,
ini menghadap ke timur. Kalau menghadap ke timur berarti di sebelah kanannya adalah utara. Di sisi utara itu terbuat dari papan-papan-papan. Di sebelah kirinya adalah selatan. Di sisi selatan itu terbuat dari papan-papan-papan. Oke? Dan di sisi barat terbuat dari papan-papan-papan-papan. Oke? Inilah nanti yang akan membentuk kemah tabernakel. Karena nanti tinggal ditutup tudung saja jadi kemah. Tapi di sisi timur tidak dipasang papan-papan ini. Karena apa? Karena yang di sisi timur ini ada tiang-tiang yang ada penghubung-penghubungnya, ya, penghubung-penghubungnya. Ingat penghubung ini saling terkait lewat pengait ya. Oke, pengait. Dan di penghubung inilah dilampirkan tirai, ya, digantung tirai. Tirai pintu kemah. Nah, jadi di sini tidak ada papan-papan. Ingat, di sebelah timur tidak ada papan. Yang ada di sebelah mana? Kalau menghadap ke timur, sebelah kanannya adalah selatan. Menghadap ke timur. Sorry. Di sebelah kanannya ada selatan. Menghadap ke timur, sebelah kanan ini selatan. Ini selatan. Sorry. Ini utara. Ini barat. Kalau kita menghadap ke barat, berarti sebelah kiri kita itu selatan. Betul. Nah, oke, saudara. Jadi ingat baik-baik, ini selatan, ini utara, ini barat, ini timur. Ya. Nah, coba lihat sekarang. Kita lihat data berikutnya. Oke, ini juga saudaraku. Supaya saudara tahu bahwa ini adalah tirainya, kain tirai yang digantung di penghubung-penghubung itu. Jadi di sisi selatan ini terbuat dari papan-papan yang dijajarkan, disambung-sambung, sambung menyambung. Kenapa? Karena ada soketnya, saudara, semacam itu, ya. Ada pasaknya, ya. Nanti pasaknya mungkin gambarnya beda-beda, tapi kita lihat bisa nyambung karena ada pasak. Kemudian di sebelah barat juga papan-papan karena ada pasak. Nah, di sebelah utara juga papan-papan. Tapi di sebelah timur tidak ada papan, yang ada hanya kelima tiang dan tirai dari pintu kemah. Oke, jelas ya Ibu Bapak dan Saudara. Mari kita lanjutkan sekarang. Terbuat dari kayu akasia. Jadi papan-papan itu terbuat dari kayu akasia. Coba kita baca ayatnya, Keluaran 26 ayat yang ke-15. Keluaran 26 ayat 15, haruslah engkau membuat papan-papan dari kayu akasia. Dalam bahasa LAI, kayu penaga ya, kayu penaga. Nah, sebagai dinding untuk tabernakel. Mengapa saya pakai kata kayu akasia? Saya mengikuti King James ya. Acacia woods ya. Dalam King James, woods of acacia. Oke, jadi kayu akasia untuk jadi dinding. Dindingnya terbuat dari kayu, papan-papan dari kayu akasia. Oke, nah sekarang itu disalut emas, Keluaran 26 ayat 29. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Jadi papannya kayu disalut dengan emas, saudara-saudara. Ya, nanti ada maknanya. Kenapa papan kayu ini disalut emas? Nanti pada pembahasan mengenai makna. Sekarang masih data-data. Panjangnya papan berapa? 10 hasta. Itu artinya tingginya ya. Jadi kalau papan itu sedang dipasang berarti tingginya. Tapi kalau papan itu sedang digeletakkan itu berarti panjangnya. Panjangnya papan 10 hasta. Lebarnya papan hanya 1,5 hasta. Jadi papan-papan ini kalau digeletakkan di bawah, ditaruh di tanah, maka panjangnya itu 10 hasta, sedangkan lebarnya hanya 1,5 hasta. Ya, jadi ini papan-papan dari kayu-kayu yang cukup besar, karena 1,5 hasta itu, 1 hasta itu kira-kira setengah meter, 1,5 hasta itu kira-kira ya hampir 3/4 meter ya. Kalau 3/4 meter tuh berarti kayunya besar sekali sampai bisa dibikin papan 3/4 meter satu kepingnya. Jelas nggak saudara-saudara? Ya, oke. Baca dulu ayatnya. Panjang setiap papan haruslah 10 hasta
dan lebarnya 1,5 hasta. Keluaran 26 ayat 16. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah ini, panjang papan itu dari atas ini sampai ke bawah sini itu 10 hasta. Ya. Sedangkan lebarnya dari sini ke sini itu hanya 5 hasta untuk satu papan. Berarti kalau ada 20 papan, saudara-saudaraku, kalikan saja ya. 5 hasta kali 20 gitu ya. Sorry, saya salah. Saya salah, bukan 5 hasta, 1,5. Saya salah memberi, maaf nanti saya akan ganti. 1,5 hasta. Saudara-saudara, saya salah menulis. Ini kurang 1,5 ya. Nanti saya akan perbaiki. Oke, saudara-saudara, coba ingat-ingat baik-baik. Kalau kita sebut tinggi aja ya, karena diberdirikan ya. Tingginya berapa? 10 hasta. Ya. Lebarnya berapa? 1,5. Ini salah saya. Waduh, untung ketahuan. Ya. Nah, itu salah satu kelemahan manusia. Oke. Nah, ingat baik-baik saudara-saudara, jangan salah ya. Lebarnya ini 1,5 hasta ya. Oke. Baik, mari kita teruskan lagi. Jadi itu nanti kita perbaiki ya saudara-saudara sebelum saya kirim kepada saudara-saudara. Pada setiap papan dibuat sepasang pasak di kiri kanannya. Keluaran 26 ayat 17. Ya. Pada setiap papan harusnya terdapat sepasang pasak di kiri kanannya. Nah, ada yang menulisnya 2 pasak begitu, tapi saya kok lebih mengatakan itu sepasang gitu ya di kiri dan kanan. Ya. Jadi pasak itu sebetulnya saudara-saudaraku ada pasak yang perempuan, ada pasak yang laki-laki. Kalau menurut disebut dengan sepasang ya. Tapi kalau disebut pasak saja memang dianggapnya itu pasak laki-laki. Nanti sudah akan tahu apa itu pasak ya, soket itu ya. Sehingga papan-papan itu dapat dilekatkan satu sama lain. Nah, ini dia pasaknya. Kalau saya mengatakan setiap papan ini terbuat dari 1 pasak laki-laki dan 1 pasak untuk pasak perempuan. Nah, ini yang disebut sepasang. Kalau menurut saya begini, saudara-saudaraku, sehingga ini adanya di tengah saja, seperti yang tadi itu gambar yang pertama itu adanya di tengah saja, cukup untuk menyambungkan dengan papan lainnya. Tapi kalau disebut 2 pasak, ini memang gambarnya seperti ini. Jadi gambar tergantung dari penafsiran, ya. Jadi saya menafsirkannya pasak itu ya baik untuk masuknya maupun untuk baik untuk yang masuk maupun untuk yang untuk yang laki-laki maupun untuk yang perempuan. Itu gampangnya saudara-saudara ya. Jadi pasak itu seperti ini supaya ini bisa nempel dengan ini. Maka dia akan masuk ke sana dan ini akan masuk ke papan berikutnya yang ada perempuannya gitu. Nah, jadi dengan begitu menempel, tapi ini ditaruh di tengah aja, satu aja. Jadi ini yang disebut sepasang. Kalau terjadi begini maka ini 2 pasang. Namun kalau betul yang dimaksud adalah 2 macam ini, berarti tidak dibicarakan mengenai ada lubang pasak. Nah ini sayang, kurang pembicaraan mengenai lubang pasak ya. Pasak dan lubangnya, ini yang disebut sepasang pasak. Oke. Nah itu tafsiran saja saudara-saudaraku. Ya, jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan ayat kita 26 ayat 17 tadi. Pada setiap papan harus terdapat sepasang pasak, itu sepasang itu kiri kanannya artinya yang laki-laki dan perempuan ya. Sehingga papan-papan itu dapat dilekatkan satu sama lain. Mungkin dalam LAI tertulisnya 2 pasak saja dan ini laki-laki semua, berarti seperti tadi gambarnya seperti ini. Laki-laki semua. Sayang tidak ada pembicaraan mengenai lubang untuk pasak itu. Sehingga kalau ini begini, tidak ada keterangan tentang lubang, dia nempelnya kemana gitu ya. Oke, nah sekarang kita melanjutkan dengan data pertama yang berikutnya. Jumlah papan. Nah, di sisi selatan ada 20 papan. Keluaran 26 ayat 18 sudah menyebutkan tadi. Coba kita baca lagi. 20 papan haruslah kau buat untuk dinding tabernakel sebelah selatan. Lalu, di sisi utara juga 20 papan. Mengapa? Karena panjang sisi selatan dan panjang sisi utara itu sama untuk kemah itu. Kalau panjangnya beda kan kemahnya jadi wajib nanti ya.
panjangnya sama, ya, bukan seperti trapesium gitu ya. Oke, nah jadi lebar panjang dan panjang di sisi utara dan di sisi selatan sama. Coba 26 ayat 20 sama apa enggak? Untuk dinding tabernakel sebelah utara haruslah juga kau buat 20 papan. Nah, sama 20 papan. Sedangkan di sisi barat 6 papan. Nah, ini nggak masuk akal, saudara. Ya, kok jadi 6 papan gitu ya. Coba kita lihat ayatnya, memang 6 papan, saudara-saudaraku. Ya, Keluaran 26 ayat 22. Untuk dinding tabernakel sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. Nah, jadi seluruhnya ada berapa papan? 46 papan. Saudaraku, pengajaran dari orang lain menafsirkan seluruhnya ada 48. Tapi ayatnya bilang 20, 20 dan 6 gitu. Bukan 20, 20 dan 8, bukan. Tapi 20, 20 dan 6. Nah, ini dia yang mengakibatkan penafsiran itu bisa berbeda-beda nanti. Coba saudara akan lihat hasil penafsirannya. Tapi kita lihat gambarnya dulu ya. Ya, coba kita hitung ya, 20 papan dan 6 papan ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Coba. Nah, ini ada bahasa Inggris, saudara. The south side, sisi sebelah selatan of the tabernacle, dari building, tabernacle building, dari bangunan tabernacle, sisi sebelah selatan dari bangunan tabernacle is made up of 20 boards of shittim woods. 20 papan dari kayu shittim atau kayu akasia overlaid with gold yang dilapis dengan emas, disalut dengan emas. 20 papan ya di sebelah selatan. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Oke? 20 ya, saudara-saudara ya, cocok ya? Ini ada yang nutup sedikit. 20 ya, betul. Sekarang, ini, kita baca yang ini. Sebentar, saya pindahin dulu. Nih, ini. The west side, ini dulu. Ini dulu. The north side of the tabernacle building is made up of 20 boards of shittim wood overlaid with gold. Jadi bagian utara, sisi utara dari bangunan tabernakel dibuat dari 20 papan kayu shittim atau kayu akasia yang dilapis dengan emas. Coba kita hitung di sebelah utara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Betul. Nah sekarang bagian baratnya ya. The west side of the tabernacle building is made up of 6 boards of shittim wood overlaid with gold. Jadi nggak ada yang bilang 8 ya, tapi 6 ya. Jadi jumlahnya tuh 20, 20, 40 ditambah 6, 46, bukan 48 ya. Oke, nah ayo kita lihat ada 6 kayu akasia yang dilapis emas jadi papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, saudara-saudara. Oke, dan nanti ada tambahan, saudara-saudara. Coba kita lihat apa tambahannya. Keterangan tambahannya. Oke, ini dulu ya. Jadi, sekali lagi, jumlah papan-papannya di sebelah selatan ada berapa? 20 papan. Kemudian di sisi utara 20 papan, sisi barat 6 papan. Berarti totalnya 46 papan ya. Oke, 46 papan sudah. Sekarang kita melihat data-data yang kedua. Pada keempat sudutnya dibuat papan kembar berpasangan dari bawah ke atas. Jadi seluruhnya berjumlah 8 papan. Nah, ada di setiap sudut ada papan tambahan. Papan kembar berpasangan dari bawah ke atas. Jadi seluruhnya berjumlah 8 papan. Kalau sudutnya ada 4, ya, ada papan kembar di setiap sudutnya, berarti ada 4 kali 2, yaitu 8 papan. Keluaran 26
ayat 23 dan 24a, serta ayat 25 kita baca ayatnya dulu. Nanti kalau nggak keburu, sampai sini aja dulu ya. Keluaran 26 ayat 23, 24a, dan 25. Untuk sudut-sudut tabernakel di kedua sisinya, haruslah kau buat masing-masing 2 papan. Kedua papan itu haruslah kembar berpasangan hingga ujung atasnya masuk ke dalam sebuah cincin. Ayat 25a, maka haruslah ada 8 papan. Jadi totalnya 8 papan. Nah, ini gambarnya macam-macam, saudara-saudaraku. Jadi ada papan yang diselipkan di sana. Tapi kok cuma 1? Padahal ini yang hitung ke sini. Ini yang akan dihitung ke sana. Ya, padahal disebutnya ada papan 2 papan di setiap sudut. Kalau ini kelihatan cuma 1 ya. Ya, kalau bentuknya begini kelihatan cuma 1. Apakah ditambah 1 lagi gitu sehingga ini terdiri dari 2 papan? Nah, nggak jelas ya kalau gambar semacam ini kurang begitu jelas. Oke? Oke, lalu ada gambar yang kedua, saudara-saudaraku. Nah, ini gambar yang kedua itu mirip dengan yang tadi, hanya tambahannya ini. Jadi di setiap sudutnya hanya ada tambahan 1 papan, gitu ya. 1 papan. Jadi kalau di 4 sudut berarti bukan ada 8, tapi akan ada 4 tambahannya. Betul ya? 4 papan ya. Karena di ujungnya nanti akan masuk 1 gelang gitu untuk mengikat begini. Nah, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang berikutnya masih sama seperti ini, tapi adanya di sebelah dalam. Nah, ini saudara-saudara. Jadi yang disebut papan kembar itu justru adalah terhitung dari sini, saudaraku. Ini 2 biji. Maka di sini ada cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang ke-7 dan ke-1, yang ke-8 dan ke-1 ini dianggap sebagai papan kembar di sudut. Ini tafsiran yang berikut. Ini masuk akal. Karena ini jumlahnya 6, di sininya ada 2. Oke ya? Nah, sehingga kalau di sudut yang di depan juga ada, maka total tambahannya ada 2 papan, ditambah 2 papan, ditambah sudut depan 2 papan, sudut depan kirinya 2 papan, totalnya adalah 8 papan. Oke, ini masih masuk akal. Kalau yang tadi, gambar-gambar yang tadi, berarti tambahannya cuma 4. Padahal dalam Alkitab ditulis tambahannya ada 8. Ya. Yang ini juga 4 tambahannya. Baik, nah jadi yang mana yang betul, saudara-saudaraku? Nah, ini ada yang menggambar demikian, saudara-saudaraku. Ya. Jadi 2 papan kembar itu dipasangnya menyiku begini, saudara-saudara. Dipasangnya menyiku. Ya. Ini 2 papan kembarnya. Dipasangnya menyiku semacam ini, tapi adanya di dalam. Jadi kalau ini dihitung totalnya 6, ini dihitung totalnya 20, nanti yang di sini dihitung totalnya 20. Nah, ini ada tambahan begini, saudara-saudara. Nah, kalau kita lengkapkan gambarnya semacam ini. Nah, ini dia, saudara-saudara. Ya. Jadi ini total semua ada 20. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap yang jadi tambahan adalah yang ini. Yang menyiku gitu ya. Ini yang menyiku ya. Bis tadinya sudah memasukkan kata menyiku gitu, saudara-saudara. Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini untuk yang di depan. Habis ini baru ada tiang. Jadi ada 1 papan dulu baru ada tiang. Jadi tidak langsung gitu ya. Tapi ini pun masih diragukan kebenarannya. Karena nanti panjangnya pintu kemah tidak jadi 10 karena berkurang dengan 1,5 hasta dan 1,5 hasta gitu. Nah, jadi semua penafsiran itu sangat berbeda-beda. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Makin menarik bukan? Nanti ke depan tentu akan lebih menarik, apalagi kalau Tuhan terus mengurapi, karena dasarnya kita memahami dan dasarnya saya bisa berbicara adalah ketika Tuhan yang mengasihi kita, mengurapi kita semua. Tuhan memberkati, shalom, dan sampai jumpa di lain kesempatan.